Shalom buat warga GBKP dimanapun berada. Kita bertemu kembali pada sermon Pekan Doa hari yang kelima. Saya Pendeta Sinar Hagantabarus. Dan aku Pendeta Novika Pinem. Akan mengajak kita untuk berdiskusi tentang bahan kita hari ini yang diangkat dari Galatia 5 ayat berapa? 16 sampai 26. 16 sampai 26. Begini firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, jadi sebelum sampai ke pembahasan kita, tentu kita mau lihat dulu ya konteks jemaat Galatia. Karena pada saat Paulus melayani di jemaat Galatia, ada muncul pertentangan, artinya penolakan terhadap Paulus. Artinya mereka ragu-ragu akan kerasulan Paulus. Jadi rasul dalam pemahaman murid-murid kan orang yang terus-menerus menyertai Yesus kan. Ya. Menyertai Yesus kemanapun Yesus pergi saat Yesus hidup. Jadi rasul, ya. Jadi kuncinya pada saat Yesus hidup. Ya. Sementara Paulus tidak menyertai Yesus pada saat Yesus hidup. Nah, jadi ada orang yang memberitakan atau menyebarkan informasi di kalangan jemaat Galatia bahwa Paulus itu rasul yang palsu. Karena Paulus tidak pernah menyertai Yesus pada saat Yesus hidup, juga bukanlah saksi pada saat Yesus naik ke surga. Jadi waktu kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu Paulus tidak ada di situ. Jadi dia nggak pantas disebut rasul. Bahkan yang lebih pantas disebut rasul adalah Matias. Karena Matiaslah yang terpilih sebagai pengganti Yudas. Jadi Paulus seperti Matias pun tidak. Begitu kira-kira yang beredar, beredar di kalangan orang Galatia. Jadi kenapa kemudian Paulus menuliskan buah-buah roh ini? Mungkin salah satu cara untuk melawan pemahaman tersebut. Jadi kan orang-orang, sekelompok orang datang ke Galatia lalu menyebarkan berita bahwa kerasulan Paulus itu palsu. Dia juga pernah menjadi pembunuh orang-orang Kristen, sehingga tidak usah dengarkan dia. Begitu kira-kira yang beredar waktu itu. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian pertama surat Galatia, di awal-awal surat Galatia, penuh dengan pembelaan Paulus tentang tuduhan-tuduhan bahwa dia itu rasul yang palsu. Jadi kalau di bagian awal dia membela dirinya, lalu dia mengatakan bahwa dia bukan dirinya yang mengangkat dia menjadi rasul, tapi dia ditahbiskan oleh Yesus sendiri. Pada saat perjalanan Paulus membunuh orang Kristen ke Damaskus. Jadi dia bertemu, walaupun murid-murid yang lain tidak sepakat kan gitu kan. Tapi Paulus berkata, saya bertemu dan Kristus langsung yang mengutus saya gitu. Jadi
itulah jawaban Paulus terhadap keraguan-raguan orang Galatia. Galatia, sehingga kemudian Paulus banyak bercerita tentang buah-buah roh di dalam surat Galatia kan. Kalau tadi kita baca ada Paulus mengatakan menggunakan banyak kata-kata yang menggambarkan ajaran Kristus, misalnya agape, ada juga dia bercerita tentang agape, bagaimana kasih Allah, dia membandingkannya dengan eros, philia, storge, itu kan kalimat-kalimat yang Paulus sampaikan. Kemudian dia bercerita tentang sukacita, kara, damai sejahtera, eiren, banyak hal dia disebut di sana. Sebenarnya dia mau katakan bahwa kasih Allah lah yang mengangkat dia menjadi rasulnya, sehingga kejahatannya digantikan oleh roh. Artinya kan kedagingan dan roh kan dipertentangkan tadi kan. Paulus yang selama ini sepenuhnya mengikuti kata kedagingannya, kemudian berubah menjadi orang yang mendengarkan roh. Dari orang yang paling membenci kekristenan sampai proses dan rencana mencari bahkan membunuh, jadi berubah jadi mengasihi ya. Jadi berubah betul memang. Kita bisa melihat Paulus bagaimana perubahannya kan. Karena kebencian Paulus terhadap orang Kristen itu kan luar biasa. Apalagi itu disaksikan di Alkitab pada peristiwa pembunuhan Stefanus. Paulus ada di antara para pembunuh itu. Bahkan pakaian-pakaian mereka karena kepanasan kan, mereka melempari Stefanus, mereka membuka jubahnya, lalu dititipkan jubah itu ke Paulus. Ke Saulus ya. Saulus, dia yang menyimpan, dia yang memegang jubah-jubah mereka yang membunuh Stefanus. Dan itu tidak cukup waktu itu kan, karena rupanya Stefanus mendoakan Paulus. Nah itu bikin Paulus bukannya makin iba, tapi makin marah. Loh kok saya didoakan gitu kan. Kemarahannya itu kemudian membuat dia meminta izin kepada imam-imam untuk mengejar orang Kristen kemanapun. Dan izin itu dikasih. Dan dia mengejar orang Kristen sampai keluar Yerusalem. Bahkan dia berjalan ke utara kan, sampai ke Galilea. Karena untuk sampai ke Damaskus itu harus melewati Galilea. Pada perjalanannya di Galilea itulah dia berubah kan. Di situ pertemuan itu ya. Karena Galilea itu dataran tinggi. Semakin ke Galilea semakin adem. Jadi intinya keinginan daging itu bisa dikuasai karena pertemuan dengan Yesus ya. Itulah yang terjadi pada Paulus kan. Mungkin itu juga yang harus sama kita ya. Itu juga yang perlu sama kita memang. Ini yang sebenarnya jadi poin di renungan pekan kita. Ya, kelima ini ya. Kelima. Kalau judulnya kan metruk ukur dengan ngasup kuasai diri. Kalau nggak bersama Yesus kayaknya agak sulit lah kuasai diri. Metruk ukur atau lemah lembut itu dalam bahasa Yunani dipakainya kata praotes, gentleness dalam bahasa Inggrisnya, atau humility. Dalam terjemahan praotes ini ada 3 pengertian. Orang yang metruk ukur atau lemah lembut itu pengertiannya patuh pada perintah Allah. Kemudian dapat bisa diajari. Dalam bahasa karo terajarkan. Lemah lembut. Jadi dia tidak marah pada saat seharusnya dia marah. Artinya gini, kalaupun dia marah, orang bisa pahami. Nah, misalnya begitu, tapi dia nggak marah. Nah, kan kita pernah lihat begitu kan? Pernah lihat misalnya orang diserempet mobilnya umpamanya. Yang nyerempet ini udah jelas-jelas salah jalur. Semua orang, kalau pemilik mobil ini marah, semua orang nggak akan protes, wajar. Tapi dia nggak marah, gitu. Itu maksudnya. Jadi lemah lembut atau metruk ukur yang dibuat dalam bahasa karo ini, dalam bahasa aslinya mengandung makna dia
tidak marah pada saatnya dia sudah seharusnya marah, gitu. Jadi kata ini sering dipakai untuk hewan yang sudah jinak. Nah, misalnya kan dia betul-betul di bawah kendali. Kita pernah punya anjing kan? Kita apakan pun dia diam gitu. Artinya karena yang mengusili dia itu majikannya. Kan kita pernah punya anjing di kareti ekornya, ya kan? Atau disatukan kakinya di kareti, dia nggak marah, dia hanya tahu itu bercanda gitu. Dia gigit tangan kita tapi tidak terasa, gigit sayang gitu kan. Dia itu yang dipakai untuk kata protes itu. Jadi betul-betul di bawah kendali tuannya. Dia nggak pernah marah. Artinya kalau itu dilakukan ke hewan yang bukan milik kita, misalnya ada anjing orang lewat lalu kita ikat, kita digigit. Tapi kalau anjing kita sendiri, pernah kan kita otaki anjing kita kan? Iya. Dipangkas diam. Stres dia, gimana lah bikin? Ya, diam dia. Jadi nggak ada perlawanan. Itulah yang disebut lemah lembut. Jadi Paulus yang dulunya sedikit diganggu langsung melawan, setelah bertemu dengan Yesus betul-betul berubah menjadi ciptaan yang baru. Kemarahannya itu menurun drastis. Itu yang dimaksudkannya di sini. Misalnya penguasaan diri kan, ada juga kan dalam buah-buah roh. Itu dalam bahasa Yunani ekrateia. Itu ditunjukkan kepada seorang raja yang tidak pernah mengutamakan kepentingannya dalam dia memimpin kerajaan itu. Selalu mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Dia mampu menguasai dirinya, bukan dirinya dulu yang dia utamakan, tapi selalu mengutamakan orang lain. Jadi kalau kita lihat kehidupan Paulus kan, Paulus setelah mengikut Yesus kan bangkrut itu kan, secara keuangan. Karena dia kan anggota Sanhedrin, dia itu orang Farisi. Kalau dibandingkan dengan kehidupan sekarang itu kan dia anggota dewan, kemudian juga dosen kan, profesor. Tapi setelah mengikut Yesus jadi tukang sewakan tenda, jadi semakin nggak cukup. Tapi dia mampu menguasai dirinya. Dia kerjakan saja itu dengan tulus ikhlas. Walaupun kan pernah ada kalimat kan, aku tahu kalau seharusnya kalian memenuhi kebutuhanku, tapi aku tidak melakukannya. Aku memenuhi kebutuhanku sendiri. Itu yang disampaikan Paulus kan. Iya. Jadi memang luar biasa ini kalau kita membaca perubahan hidup Paulus di surat Galatia ini, sehingga Paulus kemudian menjawab keraguan-raguan orang atas kerasulannya. Aku sudah berubah, bukan seperti yang kalian ingat. Kan yang kalian ceritakan itu kan aku sebelum bertemu Yesus. Makanya dia harus ganti nama ya kan? Makanya dia ganti nama. Kan kadang-kadang kita juga begitu kan. Orang selalu melihat kita sebelum jadi pendeta kan begitu. Teman-teman kita sebelum jadi pendeta mengenal kita bagaimana. Ya makanya waktu kita berkhotbah dia tertawa-tertawa kan. Karena dia mengenang sebelum kita mengenal Kristus. Nah, kira-kira itu yang digambarkan di bahan kita ini. Temanya apa hari ini? Metruk ukur dengan ngasup menguasai diri. Itu menguasai diri. Jadi ekrateia itu ya, enkrateia. Jadi dalam bahasa Inggris disebut self control. Jadi kemampuan menguasai diri sendiri. Jadi kalau itu kita bandingkan ke zaman ini, wah agak susah ya. Kadang-kadang menguasai jari kita saja kita nggak sanggup dalam membuat postingan-postingan. Ya. Membuat postingan, jawab-jawab status orang. Ya. Kita kepingin langsung menghajar orang yang berbeda pendapat. Sama kayak apa nih? Nggak sabar untuk ngelihat status orang nih, ngapain sih gitu. Apalagi yang mau lihat itu misalnya
yang nyakitin kita gitu. Menjadi apa kita ya? Apa istilahnya? Kepo. Mengikuti terus ya. Menahan itu aja kadang Kita nggak sanggup. nggak usah untuk mendengar satu seorang. Menahan diri untuk tidak melihat medsos satu hari aja bisa sulit. Sulit. Menguasai diri. Jadi kayaknya kita ini diajak untuk menguasai diri, bukan hanya untuk hal-hal, ini kan hal-hal berat ini yang dibilang oleh Paulus tadi, keinginan daging. Bukan hanya itu aja, tapi menguasai pikiran juga susah sih. Menguasai pikiran untuk tidak marah, untuk melihat sudahlah gitu. Untuk sudahlah itu sulit sebenarnya. Makanya Paulus selalu menggunakan istilah dia sudah mati kan. Jadi Paulus juga mengajak orang Kristen bahwa orang Kristen itu sudah mati dan bangkit kembali bersama Kristus dalam keadaan yang betul-betul baru dan bersih. Jadi kegeluhan si male ngomasap, gitu kira-kira bahasa kalonya kan. Itulah yang digambarkan Paulus dengan buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah ciri-ciri Paulus setelah dia hidup baru bersama Kristus. Jadi yang lalu sudah mati. Ini juga ajakan buat kita kan di pekan ini, supaya marilah kita hidup dengan keadaan yang baru. Yang lalu sudah mati. Sudah berganti ya. Ya, dan itulah ya untuk hari yang kelima. Jadi demikian ya teman-teman penjelasan tentang pekan doa kita hari yang kelima. Semoga penjelasan ini menolong kita untuk menyampaikan firman Tuhan lebih baik di pekan doa kita. Demikian kami, saya Pendeta Sinar Rahaga Tabarus dan Pendeta Novika Pinem undur diri. Majuah-juah Man Banta Kerina, selamat melayani Man Banta.